Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sistiarani. Saudara, warga di sejumlah daerah terus mengincar beras murah Bulog. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, warga harus berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras murah. Salah satu toko yang menyediakan beras murah Bulog ini ramai diserbu warga. Khawatir tak kebagian karena stok beras terbatas, warga berebut masuk ke dalam toko. Akibat warga yang tidak tertib mengantri ini, sebagian warga nyaris pingsan. Di Polewali Mandar, beras murah Bulog dijual di harga Rp54.000 per 5 kg. Lolos, sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Jadi Apa orang tua di depan kami. terjadi tadi Bu ya? Tidak merasa sakit Bu ya? Ya, begitulah. Apa yang kita beli ini Bu? Beras 54. 54 dibandingkan dengan harga di luar Bu? Udah ketutup. Maksudnya saya suka di luar itu ya lebih di atas. Lebih mahal Kita cari harganya. yang agak murah. Agak murah. Sementara akibat harga beras terus meroket di Ponorogo, Jawa Timur, warga menyerbu pasar murah bahan pokok. Mereka harus antri berjam-jam demi mendapatkan paket beras 5 kg yang dijual dengan harga Rp51.000. Mereka berdesakan untuk mendapatkan kupon pembelian paket beras murah. Warga terpaksa membeli beras murah karena di pasaran harganya meroket tinggi. Antrian panjang tidak terhindarkan hingga memanjang ke jalanan. Di Ponorogo saat ini harga beras masih berada di kisaran Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Presiden meminta masyarakat mengecek lagi harga beras di pasaran. Presiden meminta media mengurangi narasi soal kenaikan harga beras. Menurut Jokowi, harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang sudah mulai turun. Jokowi mengaku mengecek harga beras secara berkala setiap harinya. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Karawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, menyusul makin mahalnya harga beras di pasaran. Langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk menekan harga beras? Kami akan membahasnya bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah. Selamat malam Bu Lulu, selamat malam Pak Arief. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, ini warga masih mengeluhkan harga beras yang masih tinggi, ada yang Rp18.000 per kilogram, Rp16.000, Rp17.000. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak kondisinya? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum Mbak Lulu, sahabat saya Komisi 6. Begini Mbak Cindy, jadi tadi pagi saya cek langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang, tentunya dengan seluruh stakeholders pangan, Satgas Pangan, Bulog, ya, kemudian teman-teman penggiling padi. Kita semua memastikan bahwa stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang itu angkanya di atas 34.000 ton, seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi. Kemudian ada sedikit perbedaan dari kunjungan kita seminggu sebelum ini dengan hari ini. Hari ini kita lihat beras dari panen dalam negeri sudah mulai masuk. Kalau kita cek minggu lalu, harga gabah kering panen GKP di beberapa tempat itu di atas 8.000. Jadi secara mudah kalau hitung-hitungan, memang harga beras itu apa kata harga gabah? Biasanya sekitar 2 kali lipat. Kalau harga gabah itu 8.000, maka akan didapati harga beras itu sekitar 16.000. Ya, seperti terjadi beberapa waktu kemarin. Tapi kalau hari ini panen rata-rata nasional ini sudah harga GKP-nya turun menjadi 7.100. Sehingga dalam 2-3 minggu ke depan ini ya harga beras itu insya Allah akan terkoreksi karena produksi di bulan Maret itu total akan 3,5 juta ton. 2-3 pekan ke depan harga beras akan turun. Kira-kira sampai berapa penurunan itu, Pak Arief?
ini yang harus kita jaga bersama-sama karena yang kita khawatir biasanya kalau panen sudah dekat dan bersamaan gitu ya, angkanya melebihi dari 3 juta atau kalau tahun lalu 5 juta sampai 5,5 juta ton, itu biasanya memang bisa turun sampai dengan ke 6.000 atau bahkan ke 5.500. Segitu ya, berarti tidak lagi Rp18.000 per kilogram seperti masyarakat selama ini mengeluhkan. Harga gabahnya 6 sampai 7.000 itu biasanya harga eceran tertinggi 13.900 untuk beras premium itu bisa kembali seperti biasa. Oke, akan kembali seperti biasa 2 sampai 3 pekan ke depan ya. Nih yang ditunggu oleh ibu-ibu nih Pak Arief. Bu Lulu sempat menduga bahwa ada praktik kartel dengan pemerintah hingga menyebabkan harga beras ini mahal. Apa penjelasan Anda soal itu? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Saya kira kalau soal kartel ini, mohon maaf Pak Arief ya, jadi sebelum ada Badan Pangan ini, kita kan sering ketemunya memang sama Bulog ya, jadi informasi yang terkait dengan kartel saya kira udah sangat lama banget dan saya kira juga dari unsur pemerintah juga berkali mengatakan itu. Jadi saya kira fenomena soal kartel pangan khususnya juga beras ini bukan sesuatu yang baru dan mengada-ngada sebenarnya. Ini kan hanya soal kita mau jujur apa tidak dan mengurai persoalan dengan apa ya, dengan serius apa enggak gitu. Karena kalau ini juga kita abaikan maka kita akan terus mengulang situasi yang seperti ini. Nah, dasarnya itu seperti apa? Saya pertama mungkin dengan pertanyaan sederhana aja. Beras ini ada apa enggak? Saya nanya misalnya kepada teman-teman saya, yuk kita ke pasar, beras itu masih bisa dibeli apa enggak? Ada barangnya apa enggak? Kalau kemudian ada barangnya, berarti tidak terjadi kelangkaan. Ya kan? Nah, kalau kemudian tidak terjadi kelangkaan, ini agak beda dengan misalnya minyak goreng. Berarti ada sesuatu. Kenapa kok kemudian harga beras itu tidak turun? Saya Pak Arief sempat nanya kepada pejabat BUMN pangan juga yang terkait dengan ini dan no answer ya. Tetapi yang menarik bahwa kemudian ada pejabat BUMN pangan yang lain yang justru kemudian membenarkan adanya unsur kartel ini dan bahkan kemudian menantang sebenarnya. Coba aja itu dicek di pasar Cipinang itu, benar nggak? Kartelnya seperti apa dan di tingkatan mana menurut Bu Lulu? Dari temuan Ibu. Ya karena memang penguasaan beras ini hanya dikuasain oleh beberapa perusahaan besar aja dan mereka bukan hanya menguasain di hilir ya. Tetapi mereka juga menguasain sampai di hulu. Jadi hulu sampai hilir itu ada perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mereka menguasain baik itu di produsen, kemudian juga distribusinya, sampai kemudian grosirnya, sampai juga retailnya dan seterusnya. Ini bisa dibayangkan. Kita pada posisi sebenarnya waktu yang lama ya, sekian tahun itu memberikan penguatan kepada Bulog. Ayolah Bulog ini kan BUMN pemerintah, jangan sampai kemudian kalah. Fenomena adanya perusahaan swasta besar yang memiliki misalnya rice mill yang jauh lebih canggih daripada Bulog, itu juga satu hal. Mereka juga punya gudang yang sangat besar, itu juga satu hal. Mereka juga kemudian membangun kerjasama dengan para tengkulak, itu iya. Jadi mereka juga yang kemudian ngasih modal, yang mereka kemudian yang padi ke petani dengan harga berapa pun, tapi kemudian mereka punya kemampuan untuk menggiling dan menyimpan, dan mereka bisa kapan saja mengendalikan pasar sesuai yang diinginkan dan kalau kemudian mereka mendapatkan keuntungan itu gitu. Nah, terakhir saya kira beberapa hari yang lalu KPPU sendiri ini kan juga lembaga pemerintah sudah menengarai adanya kemungkinan ya jadi kartelisasi harga beras ini ya. Saya kira Pak Arief, saya kira jauh lebih baik kalau kemudian kita open, jangan sampai sekian tahun kemarin terulang. Baik, Bu Lulu. Iya, yang terkait dengan kartel minyak goreng nggak ada yang percaya dan saya bilang Bareskrim harus turun tangan. Akhirnya apa? Terjadi juga kan kemudian ada pihak-pihak yang kemudian ya ini Bu Lulu. Gitu. Ya. Saya berikan kesempatan Pak Arief untuk menjawab dugaan Bu Lulu ini terkait dengan praktik kartel, Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Lulu, Mbak Cindy. Jadi beras kita ini dalam 8 bulan terakhir panen kita itu memang kalau antara produksi dan konsumsi memang kita defisit. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat luas bahwa di bulan Januari dan Februari ini apabila kita lihat produksi dengan konsumsi kita itu memang defisit 2,8 juta ton. Dengan defisit 2,8 juta ton ini
pemerintah sebenarnya sudah melakukan mitigasi cukup lama, sehingga memang kita lakukan pengadaan dari luar negeri. Cara melihat yang paling sederhana bahwa salah satu indikator adalah pasar induk beras Cipinang, ya, di mana pada saat 1-2 bulan terakhir ini memang pasokan dari dalam negeri itu sangat terbatas. Kemudian Pak Presiden meminta kita untuk menggelontor pasar induk beras Cipinang, sehingga stok itu harus dijaga di atas 30.000 ton. Pada waktu lalu sempat stok itu di bawah 20.000 ton. Jadi nanti bisa di cross check kepada seluruh teman-teman di seluruh wilayah di Indonesia. Memang produksi kita jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian Mbak Cindy. Jadi soal dugaan kartel tidak ada ya menurut Pak Arief? Kalau menurut saya ini lebih ke masalah produksi, sehingga ke depan memang beberapa hal yang harus kita perbaiki adalah kita semua mendukung lembaga atau kementerian teknis yang khusus untuk produksi, dan kita harus optimalkan dan kita harus detailkan satu persatu, Mbak Cindy. Baik. Mulai dari benih, pupuk, kemudian irigasi, penyuluh-penyuluh, ya. Jadi kita perbaiki produksi kita semua. Baik, Bu Lulu, ini hanya masalah produksi, bukan soal kartel. Ya, kalau hanya masalah produksi, saya kira ini dari sejak sekian bulan yang lalu semestinya bisa terantisipasi, Pak. Ini kan ada situasi yang agak luar biasa ya. Saya kira tentu sebagai anggota parlemen sulit gitu loh bisa menerima ada begitu banyak antrian orang untuk bisa berburu beras murah, dan itu tidak terjadi dalam sekian kurun waktu mungkin sekian tahun terakhir ini. Terakhir itu antrian sampai kemudian harus membuat mereka itu mati itu kan ketika antri minyak goreng. Ada apa begitu loh. Jadi di momen-momen politik, nah ini saya bilang kemarin sebenarnya nggak hanya tentang kartet ya. Jadi ada momen-momen politik yang selalu kemudian diikutin dengan peristiwa-peristiwa yang agak luar biasa. Nah, apalagi kalau kemudian kemarin ini kan hitungannya begini Pak, kalau misalkan produksi kita ini memang berkurang, oke, satu hal, tapi kemudian juga ada penugasan impor, tetapi di sisi yang lain apakah kemudian tidak dihitung betul ketika harus menggelontorkan bansos dalam waktu yang bersamaan, bukan hanya dari unsur pemerintah, bahkan kemudian juga ada beras yang ada labelnya BUMN yang itu bisa dibeli dalam jumlah yang sangat besar dan itu kemudian dibagikan kepada masyarakat gitu. Padahal yang namanya periode atau kalender kebutuhan kita kan pasti udah tahu bahwa Maret ini juga akan ada Ramadan. Kemudian kita juga akan ada Idul Fitri. Sementara beras itu nggak mungkin bisa ujuk-ujuk datang dan ada dalam waktu 1-2 hari gitu loh. Sehingga di tingkatan perencanaan kemudian juga kepastian data yang bisa dipercaya itu yang menurut saya penting untuk disampaikan oleh pemerintah itu. Kalau kemudian ya kalau ada situasi produksi kita memang turun, oke, satu hal. Tapi kenapa kemudian justru ada kebijakan yang sembrono yang dilakukan yang tidak mempertimbangkan bahwa situasi yang buruk seperti ini akan terjadi. Rakyatnya ada sudah meninggal loh Pak Arief. Bahkan ada anak yang kemudian ditinggal ibunya antri, kemudian dia kejebur sungai, dan kemudian yang satu itu meninggal dunia. Ini nggak benar. Baik, Pak Arief, kenapa pada saat produksi itu dinyatakan bermasalah atau menurun, justru ada jor-joran nih untuk bansos tadi seperti disebutkan oleh Bu Lulu? Khusus untuk bantuan pangan mungkin ya, bukan bansos ya. Bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras, karena ini tidak terkait dengan Kementerian Sosial. Jadi bantuan pangan dalam bentuk beras ya dilakukan oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelum pemilihan kemarin ya, pemilihan umum. Ya, sehingga perlu disampaikan pada publik bahwa ini dilakukan sudah jauh-jauh hari dan sudah terencana. Jadi bahkan tanggal 8 sampai 14 kemarin ya kami meminta kepada Pak Presiden supaya itu dihentikan ya, supaya kita menghormati event pemilu yang dilakukan tanggal 14. Sebagai contoh, setelah hari itu tanggal 15 kita semua cek pasar induk beras Cipinang. Pak Presiden juga berkenan hadir di sana bersama dengan beberapa menteri. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi bantuan pangan ya. Dan mohon maaf perlu saya luruskan bahwa
siapapun nanti yang presiden terpilih, ini bantuan pangan tetap akan ada. Ya. Jadi dari waktu ke waktu, memang untuk desil 1, 2, 3, kalau sekarang KPM-nya itu ada sekitar 22 juta se-Indonesia, memang kita berikan bantuan pangan, demikian. Baik, Bu Ya, Lulu. Mbak Cindy, nah justru ini menarik gitu ya. Kalau kemudian pemerintah sudah rencana ini itu, sudah antisipasi, berarti kan udah dihitung ya Pak ya. Tapi kemudian begitu pemilu selesai jedar gitu ya, harga itu nggak masuk akal Pak. Sebenarnya kenaikan harga itu juga udah dimulai dari beberapa pekan ya, tetapi kemudian ini ternyata tidak turun, maka kenapa kemudian ada tengara di mana apakah kemudian ada kartel yang bermain di sini yang sengaja mengambil keuntungan, yang mungkin mengendalikan harga, yang menahan harga dan seterusnya. Ini adalah kerja pemerintah yang saya minta untuk ayolah kita buka-bukaan, dan kalau memang ada ya dibongkar aja, karena apa? Ini justru akan menurunkan kredibilitas pemerintah, Pak. Baik, kita tunggu nanti. Pak Arief, singkat saja untuk menjawab ini, singkat saja sebelum kita tutup. Ya, panen lokal kita memang terbatas, jadi hukum supply and demand itu memang demikian. Pada saat produksi kita rendah, maka kecenderungan untuk kenaikan harga gabah kering panen itu juga akan tinggi. Kenapa harus saya sampaikan demikian? Kalau nanti ke depan challenge-nya itu akan berbeda. Jadi nanti Mbak Lulu, Mbak Cindy, kalau kita lihat nanti 2-3 minggu ke depan, itu nanti challenge-nya adalah harga di tingkat petani akan rendah. Kalau kemarin karena produksinya rendah, harga di tingkat konsumen akan tinggi. Nah, pemerintah itu sudah sekarang memiliki cadangan pangan pemerintah. Ya, cadangan pangan pemerintah ini yang memang kita pakai untuk melakukan intervensi. Kalau melihat gambar yang tadi disampaikan, ya sebenarnya ini yang perlu diperbaiki adalah mekanisme. Jadi stok itu ada, harga juga ada, dan kalau harga panen lokal memang angkanya di atas 16.000 karena GKP-nya 8.000, tapi untuk beras yang diberikan intervensi oleh pemerintah itu harganya 10.950. Sampai 2-3 minggu mendatang menunggu harga turun, masih ada operasi pasar terus ya, Pak Arief? Gini, sampai hari ini terus-menerus kita juga sediakan, bahkan di outlet-outlet modern market dan juga outlet-outlet yang ada di pasar-pasar tradisional itu kita gerojok terus begitu ya. Sehingga ada memang gap antara harga beras dari panen lokal yang gabahnya angkanya di atas 8.000 kemarin ya, dengan harga yang dilakukan SPHP, artinya stabilisasi pasokan harga pangan yang dimiliki oleh Bulog. Baik, kita tunggu nanti 2-3 pekan ke depan harga beras tadi disebutkan oleh Pak Arief akan berangsur turun. Terima kasih Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB Ibu Lulu Nur Hamidah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan pada Prabowo Subianto. Apa makna pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto ini? Informasi selengkapnya usai jeda.